Salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, firman Tuhan pada saat ini akan kita renungkan, akan kita baca, akan kita terima di dalam kitab Amsal 17. Ayatnya yang ke-17, demikian sabda Tuhan bagi kita semua. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah saudara dan saya yang membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan ini. Ya, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, Amsal mengingatkan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Itu artinya sepanjang waktu perjalanan kita berada atau kita mempunyai sahabat. Bahkan juga di dalam firman Tuhan yang kita terima saat ini, di sana juga disabdakan bahwa dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, saya mengingat ketika waktu saya harus menempuh perjalanan kurang lebih 5 km dari rumah, karena saya harus bersekolah di SMP di kota. Saya sendiri tinggal di desa, saya di Gondang, dan saya harus pergi ke SMP Kristen 1 Klaten, itu tepatnya ada di kota Klaten. Kurang lebih 5 kilo jarak yang harus saya tempuh. Pilihannya hanya ada dua. Satu, apakah saya menggunakan kendaraan umum, atau yang kedua saya menggunakan sepeda. Pada waktu itu menjadi waktu pertama saya harus keluar dari lingkungan desa saya, dan jarak itu pada waktu itu cukup jauh buat saya. Sehingga orang tua saya menitipkan ke kakak kelas yang tinggal di desa sebelah kami. Sehingga setiap pagi saya diampiri untuk bersepeda bareng bersama dengan dia. Pengalaman pertama saya membawa sepeda atau bersepeda, saya cukup takut, cukup ragu-ragu. Satu, perjalanannya jauh. Yang kedua, pada waktu itu jalan yang saya tempuh, pada waktu itu jalannya bergelombang dan naik turun. Sehingga menyulitkan. Tetapi yang menarik saudara-saudara, lama-kelamaan kakak kelas saya itu menjadi sahabat yang baik buat saya. Bahkan tidak hanya dia, tetapi juga teman-teman seperjalanan lainnya. Akhirnya saya mengenal beberapa teman-teman yang seperjalanan. Sama-sama naik sepeda dengan mereka. Dan akhirnya mereka pun menjadi sahabat-sahabat saya. Walaupun kami beda desanya, kami bahkan juga beda sekolahannya, tetapi kami menjadi sahabat satu dengan yang lainnya. Kami saling menunggu. Bahkan saya bisa tahu pasti jam berapa berangkatnya. Bahkan kadang kami saling menunggu gitu ya. Kok urung ketok, kok urung eneng sih? Jadi kami saling menunggu. Kalau bahasa Jawanya ampir-ampiran. Nah saudara-saudara, awalnya kami nggak kenal, awalnya saya nggak tahu, awalnya bingung, awalnya curiga. Tapi lama-kelamaan saya bisa menemukan sahabat-sahabat perjalanan saya di jalan. Bahkan yang menarik, saudara-saudara, pernah suatu waktu ban saya kempes bocor. Apa yang terjadi ketika sahabat-sahabat saya tadi lihat bahwa ban saya kempes, ban saya bocor, mereka bareng-bareng nungguin saya di tukang tambal ban. Tidak peduli laki-laki, tidak perlu perempuan, kami saling menemani, kami saling mendukung. Sehingga bisa pulang bareng-bareng. Bersepeda kadang ada 8 orang, kadang ber-10 orang. Akhirnya kami menemukan sahabat, bahkan mereka menjadi saudara-saudara bagi saya. Nah karena itu sahabat-sahabat Yesus, bagaimana dengan saudara? Firman Tuhan hari ini jelas berkata kepada kita bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, bahkan menjadi saudara dalam kesusahan. Siapa sahabat dan saudara kita? Tentu sahabat buat saudara dan saya adalah Tuhan Yesus. Setiap waktu Tuhan Yesus menanti kita, menunggu kita untuk menyapa dia. Sebab dia sahabat yang juga selalu hadir, selalu menunggu saudara-saudara, tidak hanya hari ini, besok, tetapi setiap waktu. Dia menunggumu, dia dengan setia mengharapkan sapaanmu. Disebut dalam doa, bahkan berdoa kepadanya. Kita punya sahabat yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Tidak hanya menjadi sahabat, tetapi juga menjadi saudara, bahkan
Tuhan Yesus mau berkorban buat saudara dan saya. Tuhan Yesus menunggu kita, mendampingi kita, menopang kita. Bahkan ketika saudara susah, ketika saudara sedih, Tuhan Yesus ada di sampingmu. Tuhan Yesus mendukungmu. Tuhan Yesus menemanimu. Dan Tuhan Yesus hadir karena Dia mengasihi dan mencintai saudara jauh lebih besar daripada sahabat dan juga saudara-saudara kita di dunia ini. Tuhan Yesus mau bahkan menyelamatkanmu dengan mengorbankan nyawanya bagi keselamatan saudara dan saya. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, pada waktu ini mungkin saudara sedang sedih, mungkin saudara sedang khawatir, mungkin saudara sedang susah. Tenanglah, saudara punya sahabat yang luar biasa. Namanya adalah Tuhan Yesus. Karena itu rasakanlah kehadirannya. Kenalilah jam berapa Dia hadir dalam kehidupanmu. Kenalilah waktu-waktu bersama dengan Dia. Sebab Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami pun punya sahabat, bahkan saudara yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak hanya menjadi sahabat terbaik bagi kami semua, tapi Tuhan mau menolong, menyelamatkan kami, bahkan berkorban secara luar biasa bagi keselamatan dan nyawa kami semua. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa, yang mau menjadi sahabat, bahkan juru selamat kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan Yesus, kami mau merasakan cinta kasih-Mu setiap waktu dan saat-saat di mana Engkau hadir, mendampingi dan menaungi kami. Sehingga di masa susah, masa sedih, ataupun dalam masa kedukaan kami bersyukur sebab kami punya sahabat. Kami punya Tuhan Yesus yang menolong dan menopang kami. Biarlah kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami ditopang, dan dituntun hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, hanya ada satu sobatku yang paling setia. Namanya Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu tak susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, namanya adalah Yesus. Dia mau selalu, setiap waktu, bahkan senantiasa hadir dan mendampingi saudara-saudara. Karena itu tetaplah semangat, tetaplah sukacita, sebab Yesus hadir untuk saudara dan saya. Yesus mendampingi saudara dan saya setiap waktu, bahkan berkorban bagi keselamatan saudara-saudara. Karena itu bersukacitalah, berbahagialah, dan ingatlah Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Ikuti